Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bertemu dan berbicara lagi tentang pemakaian jilbab untuk murid-murid wanita di sekolah-sekolah negeri di Indonesia yang banyak ditentang, diprotes oleh orang non-Islam, bahkan dari orang Islam sendiri. Dengan alasan pemaksaan, intoleransi, perbedaan agama, dan melanggar HAM. Semua manusia mempunyai hak, tapi masih banyak yang tidak mau dan ingkar akan kewajiban yang harus dijalankan. Namun ada hal yang sangat mendasar, secara garis besar harus dimengerti, difahami, diamalkan dengan baik dan cermat, yaitu keputusan pemerintah atau negara untuk wajib belajar usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Hal yang sangat perlu dan penting dimaklumi dengan akal dan pikiran yang jernih, dada yang lapang, serta wawasan yang luas. Karena adalah hak dan tugas guru untuk mendidik, mengajar berbagai ilmu pengetahuan IPA, IPS, akhlak, dan budi pekerti dengan baik, apapun agama dan keyakinan murid-muridnya, termasuk memakai pakaian seragam sekolah di sekolahnya. Tentunya untuk dipatuhi dengan disiplin, tidak ada yang diistimewakan demi kebersamaan dalam perbedaan. Untuk menanamkan rasa nasional, jiwa kebangsaan yang tinggi dalam bernegara. Untuk membentuk seorang intelektual yang terdidik, disiplin, handal, yang akan membanggakan orang tua, bangsa, dan negara. Dan yang sangat penting disadari oleh murid dan wali murid, bahwa adalah kewajiban setiap murid untuk belajar, untuk menerima, menyerap berbagai mata pelajaran, disiplin, tata tertib, dengan memakai seragam sekolah yang sama dengan teman-teman lainnya, tanpa ada yang dispensasi, dispesial khususkan karena merasa tidak nyaman, tidak suka, atau berbeda keyakinan. Jika satu sekolah mempunyai 500 murid, ada 10% yang kalau diberikan keistimewaan tidak berjilbab, maka yang 90% akan merasakan ketidakadilan. Selanjutnya, mereka akan protes dan akan mengikuti yang 10%. Itulah makna dari kata seragam, yaitu sama rata, sama rasa, sama rupa, sesama murid satu sekolah. Belajarlah menerima kenyataan, patuhi peraturan, hormati guru, hargai teman, satu sekolah. Setipis-tipisnya rasa kebersamaan sesama murid, tetaplah patuh pada aturan, minimal dipakai selama belajar dalam lingkungan sekolah. Karena dimanapun di dunia, hak dan tugas mengajar milik sekolah dan guru. Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus diterima murid dengan baik dan patuh, sesuai kebijakan negara dan pemerintah, yaitu wajib belajar. Sekali lagi, wajib belajar, bukan wajib bantah, wajib protes, dan wajib sanggah, dengan mengedepankan rasa ego yang tinggi dengan alasan perbedaan keyakinan. Adalah fakta dan kenyataan bahwa jilbab penutup kepala wanita bukanlah dipakai wanita muslim saja di dunia. Kita kesampingkan seluruh masalah budaya dan agama dengan sangkaan Arabisasi dan Islamisasi. Sekalipun secara nyata dan fakta, Tuhan dalam Al-Quran dan Bible telah menghendaki wanita untuk memakai jilbab dan menutup kepala.
Di luar sekolah, di dunia bebas, yang ada adalah yang taat beragama dan yang belum taat beragama. Kedua hal itu akan terus terjadi sampai kiamat nanti. Sekarang kita fokus meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Marilah kita berpijak pada tempat dan posisi masing-masing. Guru sebagai pemberi pelajaran dan murid sebagai penerima ilmu pengetahuan yang diajarkan. Karena gurulah yang telah mengajar dan mendidik murid pandai menulis, membaca, berhitung, untuk menjadi pintar mengaji, mengkaji, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan kitab suci masing-masing dengan baik. Yang akan membentuk, menghantar, dan menjembatani hingga ke perguruan tinggi untuk menjadi seorang sarjana yang mumpuni, qualified, disiplin dalam berbagai keilmuan kesarjanaan seperti dokter, insinyur, dosen, profesor, guru lagi, pejabat, wakil rakyat, jenderal, menteri, sampai presiden. Bahkan seorang raja pun sangat patuh dan menghormati guru di masa pendidikannya di sekolah. Bung Hatta, salah seorang bapak proklamator bangsa Indonesia, berkata, mendidik seorang wanita berarti menyelamatkan satu generasi bangsa. Bahkan surga pun ada di telapak kakinya. Karena seorang ibu pasti dan tentulah seorang wanita. Sejarah juga mencatat dan fakta membuktikan salah seorang raja kaisar yang sangat berkuasa, bahkan dianggap dewa oleh rakyatnya. Beliau sangat menjunjung tinggi harkat guru dan sangat menghormati guru. Ketika dua kota di negaranya hancur lebur terkena bom atom, kata-kata pertama yang diucapkannya adalah, ada berapa banyak guru yang tersisa yang masih hidup. Dengan guru yang tersisa itulah Kaisar Hirohito kembali membangun negerinya agar menjadi bangsa yang maju, makmur, sejahtera dalam segala bidang, hingga menjadi bangsa yang besar dan sangat diperhitungkan oleh bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Nah, Indonesia adalah bangsa yang terkenal ramah, berbudaya tinggi, dan bertata krama yang halus, beriman lagi. Apakah pantas, patut, layak dengan santai dan jumawa mencela, melecehkan, membuli guru dengan berbagai sebutan yang sangat merendahkan martabat guru? Kita semua manusia dikaruniai Tuhan dengan otak dan akal untuk berpikir, serta hati untuk merasa dan saling merasakan. Gunakanlah dengan baik dan jujur. Selain kedua orang tua kita, ada dua jenis manusia yang patut dan pantas layak untuk dimuliakan. Pertama adalah petani yang telah menanam padi, bermacam-macam buah-buahan dan sayuran untuk dimakan dan mengisi perut ratusan juta manusia untuk menyambung hidup dan kehidupan. Kedua adalah guru yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan dan meninggikan martabat putra-putra bangsa, anak-anak bangsa untuk kehidupan dan kemajuan di masa depan. Kedua orang itu adalah layak disebut yang mulia karena keduanya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, para murid,
wali murid, dan para cerdik pandai, ilmuwan, agamawan yang terhormat, yang telah dicerdaskan dan ditinggikan derajat dan martabatnya oleh guru. Hormatilah, muliakanlah guru dan petani dengan adab, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Berhentilah mempertajam perbedaan. Mari kita cari keseimbangan dalam setiap perbedaan untuk mendapatkan keharmonisan dan kedamaian, agar kita tidak tersesat di jalan yang lurus. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatian dan yang mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.